Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, awamin qillatin, kita tuh dikeroyok, dimakan, dibantai oleh umat-umat tuh, apakah karena jumlah kita sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, masih ingat, bukan masih ingat, kita masih melihat apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin sebagian kita sudah mulai lupa, mulai sibuk dengan kegiatannya, sibuk dengan aktivitasnya. Kita bagaimana menyaksikan jemaah 2 miliar umat Islam melihat saudara-saudaranya dibantai di Palestina dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat ya kecuali berucap, kecuali berdoa. Sampai tingkat kehinaan kita di mata seluruh bangsa, kita mau masukkan bantuan buat saudara kita, nggak boleh jemaah. Perbatasan Gaza itu sama Mesir, bukan sama Israel. Perbatasan di Rafah itu Mesir. Tapi Mesir nggak berani kirim makanan kecuali ada tanda tangannya Israel. Berapa jumlah Israel jemaah? Kam. Dan berapa jumlah umat Islam? Kenapa itu terjadi? 1445 tahun yang lalu, tatkala umat Islam jaya, tatkala kota Mekah ditaklukkan, tatkala umat Islam sudah berani sampai ke Syam, Rasulullah SAW membawa 30.000 pasukan sampai ke Tabuk, ke Syam, hanya tinggal beberapa kilometer menuju ke Palestina. Beliau mengatakan kepada para sahabat, beliau mengatakan, yushiku an tada' alaikumul umam. Hampir saja umat-umat itu ngeroyok kalian, saling memanggil. Tada' itu saling manggil. Kayak hari ini kita ada tada'i, kita undang yang dari Malang, kita undang yang dari Jember, kumpulin orang-orang itu. Hampir saja umat-umat itu saling mengundang untuk menghabisi kalian. Jadi pakai undangan. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang kalau mau makan bareng itu, kita makan pakai piring, pakai nampan. Piringan. Iya, kalau pakai nampan biasanya kita ngomong, pulang, tahu sini masih kosong. Kurang 2 orang, kurang 3 orang, saling manggil jemaah. Untuk apa? Untuk menghabisi makanan itu. Dan mereka saling memanggil untuk menghabisi umat Islam. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan itu di saat umat Islam sedang jaya, hampir-hampir saja. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, awamin qillatin, kita tuh dikeroyok, dimakan, dibantai oleh umat-umat tuh, apakah karena jumlah kita sedikit? Biasalah. Mana mungkin ada 10 orang ngomong aku dikeroyok 3 orang. 10 orang dikeroyok 3 orang, malu-maluin kalian. Kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Kalian banyak pada hari itu, jumlah kalian banyak. Dan hari ini jumlah kita hampir 2 miliar. Yahudi, hitung berapa jumlah Yahudi yang ada. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian ibaratkan buih yang dibawa oleh banjir. Banyak tidak berbobot. Nggak ada artinya itu buih. Manfaatnya mafi. Dari sisi bobot nggak ada, dari sisi manfaat mafi. Kemudian Allah, Nabi SAW mengatakan, wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum.
Dan Allah, ingat, Allah Rabbul Alamin, yang tiap salat kita mengatakan Allahu Akbar, yang tiap sujud kita mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari hati mereka. Musuh yang dulu takut, antum baca sejarah, bagaimana Persia yang jumlahnya 200.000 melawan 50.000, ketakutan mereka jemaah. Bagaimana ketika perang Yarmuk, umat Islam jumlahnya ya kira-kira 50.000 melawan 200.000. Yang 200.000 bingung, kok berani mereka ini jumlahnya sedikit, peralatannya dan persenjataannya masih tradisional, kok berani melawan Romawi. Sampai bingung gitu, kok bisa katanya. Itu dulu. Nabi mengatakan Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Wala yulqiyanna fi qulubikumul wahn. Allah akan lemparkan di hati kalian kelemahan. Apa kelemahan itu? Sahabat tanya. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia. Kalau bicara dunia, bicarakan dunia. Harta, tahta, wanita. Itu yang terjadi. Musuh sekarang nggak takut menghadapi 2 miliar. Mana takut Israel menghadapi 2 miliar? Nggak ada rasa takut sama sekali. Sampai yang namanya sawarikh itu ya, rudal-rudal itu dikirim di video. Anak-anak mati di video. Dunia melihat. Kumpul tuh PBB. Mau menghentikan perang, harus berhenti perang ini. Kata Amerika, nggak bisa. Selesai. Dunia diam. 2 miliar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka mengadakan pertemuan. Nah, kita dukung mereka, mereka mengirimkan bantuan. Poin yang ana ingin sampaikan kepada kita, kita tuh hina cuma. Nggak ada harganya kita itu. Apa sebab? Di hadis Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adnab al baqar wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian riba, tapi riba terselubung. Bayangin jamaah ya. Nabi menyebutkan inah itu salah satu jual beli yang riba, tapi dia diputar balik supaya nggak kelihatan riba. Kita mungkin pernah dengar ya, riba dulu yang benang. Sistem riba benang yang di mana? Di Surabaya ya. Ada orang jual benang tapi sebenarnya nggak jual benang. Itu model inah. Sekarang riba terang-terangan. Bahkan sebagian kita mengatakan nggak bisa hidup tanpa riba. Nggak mungkin. Mana mungkin Anda bisa hidup tanpa modal riba? Nggak akan maju. Nabi alaihissalatu mengatakan sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Dan kalian sibuk dengan rumah-rumah kalian, dengan villa-villa kalian, dengan kebun-kebun kalian, dengan ternak-ternak kalian, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallatallah. Ingat kalimat Allah. Allah akan menimpakan, bukan Israel, bukan orang-orang kafir, bukan, tapi Allah Rabbuna. Itu yang akan menimpakan kehinaan kepada umat Islam. La yanzi'uhu. Allah tidak akan cabut. Siapa yang tidak mencabut? Allah. Sampai kapan Allah menghinakan umat Islam gara-gara perbuatan umat Islam sendiri? Sekali lagi, wallah, anak ketika ngeliat anak, ya Allah, bayi mati lagi, rumah dihancurkan, apartemen dihancurkan, dan kita hanya nggak bisa berbuat apa-apa. Allah timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, tidak dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan sampai kalian perang sama Yahudi. Sampai kalian kembali kepada agama kalian.